suara Tuhan. Dia dribblenya keras. Nanti kalau suara hati, kalau sudah hati nurani itu sudah enggak begini-begini, mati tuh hati nurani itu. Ini hati nurani kalau sudah gini. Tapi kalau hati nurani itu gini, harus begini alarm. Ini orang kaya ini. Dia hati nuraninya udah tumpul, dia enggak bisa punya hati kasih bagi orang lain. Nah itu, Tuhan kasih dia enggak mikir. Bayangkan soal Yesus mati bagi saudara, dia mikir enggak? Ntar gue mati bagi orang lain, darahnya tercurah bagi orang lain, dia mikir enggak? Enggak mikir kan? Nah, kita kasih ke orang lain, kita mikir. Ingat perumpamaan waktu dua orang, si A si B masuk menghadap raja. Dua orang ini sama-sama berutang kepada si raja. Yang satu si A 500, yang B 250. Si B berutang juga kepada si A 50. Datang di hadapan raja, raja bilang, Tuhan raja kami nggak ada uang bayar. Raja bilang, hapuskan semua. Keluar dari hadapan raja, si A mencekik si B. Bayar utang saya. Raja dengar. Raja bilang, kamu orang kaya, utang banyak terhadap aku. Aku sedang ngampunin. Masa si B yang berutang 50 ke kamu aja kamu gak ngampunin? Angkat dia, lemparkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Nah, itu mari kita belajar. Ingat, anak Tuhan tidak boleh culas, tidak boleh kikir, tidak boleh pelit dalam hidup ini. Susah kita hidup sama orang pelit, sama orang kikir, sama orang culas. Mati kita. Saya gak mau hidup sama orang yang demikian. Iya, karena itu mari kita belajar untuk berbagi dengan hidup, share dengan hidup. Kita memberi, kita tidak sampai kekurangan. Katakan amin. Iya, kita memberi, kita tidak sampai kekurangan. Karena apa yang kita beri akan datang dalam bentuk yang lain bagi kita. Kalau saudara nggak pernah nabur, darah tidak akan pernah menuai. Itu prinsip, itu hukum. Kalau kita nggak pernah nabur, kita nggak pernah akan tuai. Mau tuai apa? Nabur aja nggak pernah. Apa yang saudara mau tanam dalam hidup? Hidup ini seperti tanah. Apa yang saudara sprit, tabur. Kita nggak pernah nanam, kita nggak pernah nuai. Karena itu orang kaya, lihat. Mari kita belajar sama-sama di sini. Jadi, lihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lalu bagaimana dengan kemiskinan? Lihat. Lazarus masuk surga alasannya hanya karena ia miskin? Tidak. Lazarus masuk dalam kerajaan surga alasannya bukanlah karena dia miskin, tetapi karena Allah mau menyatakan kasih-Nya yang besar, kasih yang tidak terbatas. Kasih-Nya berlaku bagi siapapun dan orang yang bagaimanapun, bahkan bagi orang yang dianggap paling hina, yang paling sengsara dan tidak berdaya seperti Lazarus sekalipun. Tetapi ini bukanlah berarti Yesus mengagung-agungkan kemiskinan atau menjadikan syarat yang ideal untuk masuk surga. Tuhan tidak ingin kita membanggakan kemiskinan sambil menyanyikan lagu, biar saya miskin di sini tapi kaya di sana. Salah. Tuhan tidak mau. Biarpun diolok-oloknya tapi mulai dalam kerajaan surga. Menurut Alkitab kemiskinan juga justru tidak ideal. Perumpamaan anak yang hilang, yang kelaparan dan melarat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemiskinan kadang justru membuat orang sulit membuka diri terhadap sesama. Sebab bila kebutuhan sendiri saja sudah tidak terpenuhi, bagaimana mungkin dapat memikirkan kebutuhan orang lain, misalnya dengan membeli makanan saja tidak ada uang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak berbicara soal kekayaan atau kemiskinan menjadi syarat masuk surga. Yang saya penutup ya. Yesus tidak berbicara soal kekayaan atau kemiskinan untuk menjadi syarat masuk surga. Tetapi Yesus justru mengoreksi sikap orang-orang yang keliru. Hari ini juga saudara saya mungkin kita keliru. Tentang soal kekayaan dan kemiskinan. Artinya salahlah bagi kita bila kita mengagung-agungkan orang secara berlebihan hanya karena dia kaya. Ataupun melecehkan dan menganggap rendah orang lain hanya karena dia miskin. Jadi kalau ada orang kaya masuk gereja, suatu saat ada orang kaya Chinese bilang ke saya begini, Pak Roy ibadah jam berapa? Saya ibadah pagi jam 7 Pak. Rubah aja ibadahnya Pak, jam 9 siang atau jam 10 sore. Saya bantu Pak Roy, ini mobil saya pakai pelayanan. Itu keluar dari mulut orang. Saya bilang sorry ya Pak. Enggak. Saya pakai mobilnya dan dia support saya supaya dia atur saya di sini. Enggak. Yang atur kita Roh Kudus, atur kita Tuhan dengan benar, dengan baik. Ini kalau orang kaya mengatur gereja juga miring-miring. Iya. Salah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lihat di sini. Ingat baik, Yesus mengoreksi sikap orang yang keliru tentang soal kekayaan dan kemiskinan. Artinya adalah kita menjadi salah bila kita mengagung-agungkan orang secara berlebihan hanya karena dia kaya. Di gereja orang kaya lalu kita puji-puji dia, kita gini, salah. Lalu kita melecehkan, kita menganggap ada orang miskin di gereja. Lalu kita, kamu miskin, kamu bergaul sama kamu tuh gak ada untungnya. Salah juga di hadapan Tuhan. Bergaul sama saja orang kaya, orang miskin sama. Karena itu saya bergaul gak pilih-pilih. Mendingan saya bergaul dengan orang-orang sederhana supaya saya bisa minta tolong mereka gampang. Kalau orang kaya mau keluar kepeng, mau keluar uang dari dompet susah. Teman pengacara saya itu
yang saya magang di dia, Pak Pance itu dia bergaul, dia pengacara tapi dia bergaul dengan orang-orang sederhana. Dia bilang begini, malas gue bergaul sama teman-teman pengacara yang lain. Supaya kenapa? Ketika saya butuh busung, saya butuh daun kelapa, apa orang bisa gampang, bos saya minta tolong tuh cepat katanya. Itu dia ngomong kayak begitu loh ke telinga saya. Saya dengar dia ngomong kayak begitu. Dan hidupnya bergaul sama saya dengan Pak Adi sudah pernah pergi sama dia ambil mobil ya Pak. Dia mau bergaul sama kita orang-orang yang sederhana begini, duduk nongkrong di halte, pakai sendal swallow dia juga. Saya kasih nama dia sendal bulu-bulu itu. Nongkrong gitu loh. Sederhana, padahal dia bisa beracara, dia punya uang banyak. Iya. Tapi hidupnya sederhana, itu pengertiannya. Orang-orang gaya begitu tuh benar. Tapi sayangnya mereka enggak kenal Tuhan saja. Nah, itu lihat. Jadi kalau ada orang kaya di gereja kita enggak boleh agung-agungkan, mau dia hebat dia kaya begini enggak. Atau orang miskin ada di gereja lalu kita melecehkan dia seleceh-lecehkannya, enggak juga. Salah bila kita oleh kekayaan lalu mau berbuat seenaknya. Ingat ya. Karena itu ketika seseorang punya hak, ada misalnya saya harus bayar dia, atau saya harus dia bekerja, atau dia bekerja dan melayani dan harus dia punya hak ada, dia dikasih haknya, nggak boleh ditunda. Al-Amsal udah bilang nggak boleh tunda, kecuali ada alasan tertentu. Siapa tahu hari itu dia butuh uang untuk dia bikin apa, dan dia sudah berseru kepada Tuhan. Tuhan hari ini saya butuh uang, padahal kita udah tahu nih, kita tunda. Jangan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lihat, salah bila kita oleh kekayaan lalu kita berbuat seenaknya, apabila sampai menginjak-injak hak dan martabat orang. Begitu pula soal kemiskinan, kita menjadi salah bila karena kemiskinan lalu kita putus asa, bahkan sampai menjual harga diri hanya demi sesuap nasi, apalagi sampai merampok atau menipu, membunuh orang. Alkitab tidak pernah melarang orang menjadi kaya, karena hanya kekayaan memang berbahaya dan selalu menggoda. Kekayaan itu selalu menggoda. Uang, orang lihat uang mata hijau, wing. Dengan uang dia bisa bikin apa saja. Alkitab tidak pernah mengatakan atau melarang orang menjadi kaya. Bagus. Tapi hanya saja kekayaan itu menggoda. Dan jarang sekali orang kaya masuk ke kerajaan surga. Jarang sedikit. Hitunglah dengan jadi orang kaya yang baik dunia ini. Karena kekayaan juga berbahaya dan selalu menggoda. Berbahaya karena tidak jarang membuat orang menjadi lupa diri dan lupa Tuhan. Karena dia sudah punya harta kekayaan. Dia butuh Tuhan. Ngapain dia butuh Tuhan? Ngapain harus berdoa, nungging-nungging, nangis, harus berdoa puasa untuk dapat uang? Karena dia sudah punya harta, dia sudah punya uang. Dengan apa aja dia buat? Udahlah, nggak usah butuh Tuhan. Berapa? ATM-nan. Dia punya kekayaan itu, dia punya Tuhan, dewa buat dia. Ingat, hati-hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Ya, yang kemiskinan juga begitu. Menggoda karena tidak jarang membuat orang seolah-olah telah memiliki sorga sesungguhnya. Yesus mengingatkan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Alkitab juga tidak pernah menganjurkan orang untuk menjadi miskin. Sebab kemiskinan juga sangat berbahaya. Dan tidak jarang dapat membuat orang menjadi nekat dan tidak berpikir panjang. Alkitab menganjurkan supaya kita bekerja sambil berdoa, supaya Tuhan terus memberkati pekerjaan-pekerjaan kita. Ini konsep kita yang benar. Risna, perhatikan, jangan banyak bicara di sana. Perhatikan di sini. Firman Tuhan didengar baik-baik. Alkitab tidak pernah menganjurkan saudara dan saya untuk menjadi miskin. Alkitab juga tidak pernah melarang orang menjadi kaya, supaya kita punya pengertian yang benar, konsep yang benar tentang Injil ini, tentang gospel, tentang cerita ini. Jadi kalau orang tanya tentang cerita Lazarus, mengajar yang salah, saudara bisa tahu yang benar. Ini yang benarnya begini. Alkitab tidak pernah melarang orang. Orang kaya ini masuk surga bukan karena masuk neraka, bukan karena dia kaya. Enggak, kekayaan tidak salah, tapi dia tidak mempergunakan kekayaan dengan baik dan benar pada mata Allah. Kan seperti begitu. Jadi ini konsep yang benar Bapak Ibu. Nanti kita sambung pada minggu yang berikutnya. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Engkau untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Lazarus. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kemampuan kepada kami. Tuhan berikan kekuatan supaya kami memahami pelajaran dalam Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Kalau kami menjadi orang yang diberkati Tuhan, kaya, maka kami menggunakan kekayaan itu untuk menolong orang lain, menerapkan dan melakukan hukum kasih. Tuhan Yesus, kalau kami dalam kondisi seperti pada Lazarus itu juga, kami harus bangkit
Kami harus bekerja, Tuhan berikan kami tangan dan kaki, pikiran, kekuatan untuk kami bisa bekerja. Apapun yang bisa kami kerjakan, kami mengerjakannya dan mengundang Tuhan supaya kami boleh diberkati dalam hidup ini. Kami bekerja dengan rajin, dengan tekun, apapun pekerjaan kami, dimanapun kami kerjakan, supaya kami diberkati oleh Tuhan. Karena orang yang tidak malas bekerja adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur untuk siang hari ini, untuk kebenaran firman. Memberkati kami supaya kami dewasa. Kami punya konsep yang benar tentang Injil, tentang kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kami melakukannya, kami berbuah, kami bertumbuh, kami menjadi dewasa, dimerdekakan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah dari mimbar ini Tuhan keluar pengajaran-pengajaran yang membawa manusia, yang membawa setiap kami menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Mempersiapkan kami tidak mengkhotbahkan yang muluk-muluk, tidak mengkhotbahkan janji-janji yang palsu dari mimbar ini, tapi kebenaran firman Tuhan yang tajam, yang membelah sumsum dan tulang, memisahkan roh dan jiwa, mengikis kedagingan kami, supaya kami semakin hari semakin mantap, semakin kudus di hadapan Tuhan, semakin merenovasi diri kami dan mempersiapkan diri kami supaya tiba hari ini kami akan memasuki langit baru dan bumi yang baru. Ketika pengantin itu berseru, orang berseru, lihatlah pengantin tiba, maka kami akan siap seperti 5 anak darah yang bijaksana, yang mempersiapkan pelita pada waktunya Tuhan. Ajar kami supaya kami berjalan dalam kemurnian Injil yang murni di hadapan Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran firman Tuhan, kami dikuatkan olehnya. Biarlah oleh kebenaran ini kami membangun konsep kami tentang kekayaan, membangun konsep kami tentang kemiskinan, membangun konsep kami bahwa bukan karena miskin kami masuk surga, bukan karena kaya kami tidak masuk surga, tetapi karena sikap hati kami Tuhan, pengertian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Kami serahkan kembali pada worship leader.